Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Yang kami hormati kepada para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh sekalian. Yang kami hormati pula kepada Kepala Desa Banjaran beserta segenap perangkat desa yang lain, RT, RW, Kadus dan sebagainya. Serta yang kami hormati pula kepada segenap pimpinan ranting Muhammadiyah beserta ortom-ortomnya, serta kepada segenap asatidzah dan santri Rumah Quran Raudhatul Jannah, serta kepada segenap tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Semoga kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada sinten? Kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia darinya, sehingga di pagi menjelang siang kali ini kita dapat bertemu bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ilmu agama, nopo ilmu dunia? Ilmu agama. Kedua kalinya semoga salawat beriring salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sekalian. Yang pertama, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas amanah dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kedua, kami mengucapkan selamat dan sukses untuk panitia dan untuk anak-anakku yang telah diwisuda. Yang telah diwisuda ada juz 30, juz 29. Berarti kurang berapa juz sampai 30 juz? 28 gitu. 29. Kemudian yang ketiga, kami mohon maaf, kami hanya bisa 3 bahasa. Bahasa Ngoko, Indonesia, sama Arab. Kami belum bisa bahasa Kromo. Jadi ini mau pakai bahasa nopo? Bahasa Indonesia, insyaallah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara jamaah yang punya keluarga? Coba angkat tangan. Sedaya punya keluarga nggih? Alhamdulillah. Kira-kira yang dimaksud dengan keluarga itu nopo? Keluarga.
Keluarga adalah suatu hubungan, apa? Suatu hubungan nasab keturunan, nasab keturunan dan pernikahan. Coba diulangi. Keluarga adalah suatu hubungan nasab keturunan dan pernikahan. Yang termasuk keturunan kita sinten? Anak, cucu, dan sebagainya. Keluarga yang berasal dari pernikahan sinten? Menantu, istri, suami, ipar, dan semisalnya. Ini namanya nopo? Keluarga. Adanya nasab keturunan dan karena pernikahan. Kira-kira wonten napa mboten yang pada hari ini satu keluarga full ngaji? Wonten napa mboten? Satu keluarga full ramane ngaji, biyunge ngaji, anaknya ngaji. Coba ngacung. Oh, Masya Allah. Itulah keluarga idaman. Keluarga nopo? Idaman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Keluarga itu tinggalnya di mana? Di rumah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl. Surat apa? An-Nahl ayat 80. Ayat pinten? 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan dialah Allah yang menjadikan rumah-rumah kalian niku sinten? Ulo kali panjenengan. Sakana. Sakana memiliki dua makna. Yang pertama, tempat tinggal. Yang kedua, sumber ketenangan. Sumber napa? Ketenangan. Yang pertama napa tadi? Tempat tinggal. Yang kedua, sumber ketenangan. Kira-kira bapak-bapak yang di sini lebih tenang di rumah atau di luar rumah? Pak? Beneran di rumah tenang? Atau lebih tenang di luar rumah? Ya. Rumah adalah sumber ketenangan. Gak kehujanan, gak kepanasan. Pulang-pulang makanan sudah siap, rumah sudah rapi. Nikmat napa mboten? Nikmat. Tapi kebanyakan dari kita lebih tenang di luar rumah daripada di rumah. Pasti ada faktornya. Pasti ada faktornya. Insya Allah kita akan membahas bagaimana caranya untuk menjadikan sebuah rumah, entah itu rumah kita atau rumah Quran atau rumah rumah apa lagi? Ya, rumah kegiatan keagamaan, sosial dan semisalnya. Bagaimana cara menjadikan rumah itu tenang? Ya, tenang, nyaman dan sebagainya. Ada 3 faktor. Berapa? 3 faktor
yang bisa menjadikan rumah kita itu tenang. Yang pertama, faktor keindahan. Faktor apa? Keindahan. Yang kedua, faktor keberaturan. Apa? Keberaturan atau rapi. Yang ketiga, faktor kebersihan. Faktor apa? Kebersihan. Coba diulang. Faktor yang pertama, keindahan. Yang kedua, keberaturan. Yang ketiga, kebersihan. Dicatat nggih Bu, Pak. Ada hadiah nanti insyaallah. Yang bisa menjawab dapat hadiah. Yang pertama, faktor keindahan. Faktor apa? Keindahan. Kalau Bapak Ibu ditanya, pemandangan apa yang paling indah? Coba. Di dunia nih, di dunia. Ada yang menjawab pesisir pantai selatan. Pantai Putih. Ada yang menjawab hamparan laut yang berwarna biru. Ada di antara kita yang menjawab bukit-bukit yang berwarna hijau dan seterusnya. Bukan itu semua. Pemandangan yang paling indah adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Dikatakan oleh sinten? Hasan Al-Basri, seorang tabi'in rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, wallahi, demi Allah, ma syai'un, tidak ada sesuatu, aqarra li'ainil muslim, yang lebih indah di pandangan mata seorang muslim, min an yara, daripada ketika dia melihat waladan, melihat anaknya, melihat sinten? Anaknya. Aw walada waladin, cucu-cucunya. Aw hamiman, teman kerabatnya. Muti'an lillah, mereka taat kepada Allah. Jadi pemandangan yang paling indah bukan gunung yang menjulang tinggi, bukan pesisir pantai, tapi ketika kita melihat keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita taat kepada Allah. Berarti kebalikannya nopo? Pemandangan yang paling buruk adalah jika melihat keluarga jauh dari Allah. Coba diulangi. Pemandangan yang paling indah di dunia nopo? Melihat keluarga taat kepada Allah. Pemandangan paling buruknya ketika melihat keluarga jauh dari Allah. Lalu apa manfaatnya kita taat kepada Allah, kita menjadi orang soleh? Apa yang akan kita dapatkan? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di surat Al-Bayyinah. Surat apa? Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Ayat pinten? Kami minta salah satu wisudawan atau wisudawati maju ke depan untuk membacakan ayat tersebut. Coba yang mau. Monggo, ada hadiahnya. Nek ora gelem ya ramane ora apa-apa.
Monggo salah satu. Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Al-Bayyinah juz pinten? Juz 30. Monggo satu. Ada mic nih. Dari ayat 7 ya. Nggih sama aja. Innal ladzina amanu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun. Bukan. Coba diulang. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatu wa amilus solihati solihati wa ma ulaika hum. khairul bariyah jazaa'uhum darabbihim jannatun tajri. Diulang. Loh, jangan grogi dong. Coba yang lain, coba yang kuat hafalannya. Sinten yang mau coba? Atau kita beri satu kesempatan lagi. Coba jazaa'uhum. Jazaa'uhum min rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada ulaika hum khairul Radhiyallahu anhum wa raduna dzalika liman khashiya rabbah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini di bawah ya. Ini buku sama materi hari ini. Barakallahu fiik. Ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sampun apal napa dereng? Insyaallah. Artinya adalah sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Di mana? Di bumi. Ini manfaat yang pertama. Orang yang soleh, yang taat kepada Allah, mereka adalah sebaik-baik manusia di bumi. Manfaat yang kedua, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Mereka akan mendapatkan surga Aden. Surga Aden di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 11 kali. Jannatu Aden. Ada berapa kali? 11 kali Allah sebutkan. Aden berasal dari kata adana ya'dinu adnan. Artinya menetap yang lama. Jadi surga Aden adalah surga yang kalau kita masuk ke dalamnya, kita akan tetap berada di sana selama-lamanya. Nggak akan keluar lagi dari surga. Ini yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi kecintaan mereka kepada Allah tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau kita ditanya cinta kepada Allah napa mboten, kita pasti menjawab cinta. Tapi apakah kita yakin Allah juga cinta kepada kita? Maka orang yang soleh cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Yang keempat, dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka termasuk orang-orang yang takut kepada
Allah. Jadi inilah 4 manfaat menjadi orang yang soleh dan taat kepada Allah. Maka untuk mewujudkan keindahan di dalam rumah, haruslah segala pengisi rumah tersebut dituntut untuk taat kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, tadi yang pertama keindahan, yang kedua apa? Keberaturan. Maknanya ada 2. Yang pertama, teratur di dalam menyimpan barang-barang di dalam rumah. Oke. Ada tempat tidur, ruang tamu, ruang keluarga. Barang-barangnya harus disesuaikan. Jangan makan malah di tempat tidur. Konten perangkat dapur, panci, piring, solet di ruang tamu. Pas sama badan? Boten. Oke. Kemudian adanya perabotan yang besar ya disimpan di dalam satu tempat. Terutama ini tugasnya ibu-ibu. Okay. Ibu-ibu harus pandai dalam menata barang di rumahnya. Disesuaikan dengan tempatnya. Itu namanya adil. Namanya apa? Adil. Adil adalah menetapkan sesuatu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kata Allah di surat Al-Maidah. Surat apa? Al-Maidah ayat 8. Allah mengatakan, "I'dilu." Berlaku adilah, bersikap adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Karena adil itu lebih dekat dari ketakwaan. Cara ibu-ibu untuk adil di dalam rumahnya adalah menempatkan barang-barang pada tempatnya. Jangan asal naroh. Ya. Ini makna yang pertama, teratur dalam barang-barang. Yang kedua, teratur di dalam mendidik keluarga. Ini tugasnya sinten? Yang paling utama tugasnya bapak-bapak. Loh. Bapak-bapak pemimpin, okay. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tadi kan menata barang tugasnya ibu-ibu. Sekarang gantian. Mendidik anak, keluarga, paling primernya tugasnya papakai. Walaupun ibu juga bisa membantu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat At-Tahrim. Surat apa? At-Tahrim ayat 6. Ini ayat yang sering kita dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Cobi sing beriman angkat tangan. Angkat tangan semuanya. Ada yang ngertos napa mboten? Di dalam Al-Qur'an ada berapa ayat Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Banyak ya. Tepatnya pinten? Ada yang ngertos?
Tepatnya ada 89 ayat. Berapa? 89 ayat Allah memanggil orang-orang yang beriman. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Perintah dari Allah hukumnya wajib napa mboten? Wajib. Kalau tidak dilakukan maka dapat dosa. Nah sekarang bagaimanakah caranya untuk teratur di dalam mendidik keluarga supaya tidak masuk neraka? Hal ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih dari Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Pada suatu hari Rasul ditanya oleh sahabatnya, "Ala ukhbirukum?" Ya. Para sahabat bertanya, "Biman yuhramu 'alan nar au tuhramu 'alaihin nar?" Siapakah orang-orang yang diharamkan masuk neraka dan neraka haram untuknya? Jadi dia haram masuk neraka dan neraka haram untuknya. Berarti masuk ke mana? Surga. Kemudian Rasul menjelaskan kullu hayyin. Yang pertama adalah hayyin. Sinten? Hayyin. Yang kedua layyin. Sinten? Layyin. Yang keempat qarib. Sinten? Qarib. Yang ketiga qarib. Yang keempat sahl. Yang keempat apa? Sahl. Ada 4 caranya. Ini sangat penting. Yang pertama adalah hayyin. Sinten? Hayyin. Ini bisa kita pakai untuk nama anak-anak kita. Ada yang sudah pakai nama hayyin. Di program nggih, Pak, Bu. Kalau punya anak bisa dinamai hayyin, pakai h. Kalau perempuan berarti hayyinah. Hayyin adalah orang-orang yang suci hatinya. Suci napa? Hatinya. Bersih. Kaya akan keimanan kepada Allah. Ini arti dari nama hayyin. Allah menjelaskan qad aflaha man zakkaha di surat Naba Asy-Syam ayat 9. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan Naba hatinya. Ada sebuah cara paling mudah untuk kita bisa membersihkan apa? Hati kita. Caranya adalah kita menanamkan kepada keluarga kita pentingnya nilai keikhlasan. Nilai apa? Ikhlas. Ada sebuah cerita nyata di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Imam An-Nasa'i. Biasanya nek cerita orang ngantuk nggih. Jadi pernah ada seorang sahabat yang tidak mau ambil ghanimah. Ghanimah itu napa? Harta rampasan perang. Sudah menang nih kaum muslimin. Yang lain ada yang ngambil kuda, ngambil
pedang, ngambil apa? Tawanan. Cuma satu yang gak mau ngambil ghanimah. Kemudian ditanya dalam bahasa kita, kok dene orang jukut sih ngapa? Ini bahasa kita nggih.